Shalom semuanya. Ya, jadi untuk ibadah tanggal 1 ini karena kita tiadakan, jadi Koko akan kita buatkan rekamannya aja. Jadi Koko minta supaya teman-teman semua anak youth bisa nyimak ya, sedikit sharing firman dari Koko hari ini. Tapi sebelumnya Koko pengen ajak kita untuk menyembah Tuhan dulu ya. Kita menyembah Tuhan dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, Koko minta supaya setiap anak youth benar-benar perhatikan sampai ke videonya juga ya. Nanti ini akan Koko upload di YouTube. Jadi kalian nggak perlu repot-repot download juga, tapi Koko minta kalian bisa ikut menyembah juga Tuhan, menyembah Tuhan juga bareng-bareng ya, supaya di sana pun juga hadirat Tuhan juga bisa kita rasakan. Oke, kita nyanyikan satu pujian semusim berlalu.
melimpah takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, menyertai kami sepanjang tahun 2021 hingga hari ini kami menginjak awal tahun yang baru, hari pertama tahun 2022, dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak berakhir hanya di satu tahun kemarin Tuhan, tapi juga tahun yang baru ini justru penyertaan-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami semua, nyatakanlah kebenaran-Mu, ajari kami, sekalipun ini hanya rekaman ya Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu tidak pernah dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Kau tetap sanggup berbicara bagi kami semua Tuhan. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu, dan kami mau Tuhan untuk duduk tenang ya Tuhan, dengarkan firman-Mu, mau menyimak setiap firman yang diberikan hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berikan hikmat bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang rindu Kau sampaikan kiranya bisa tersampaikan lewat lidah bibir hamba-Mu ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan penyertaan-Mu dalam nama Yesus. Yang dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Oke. Sebelumnya Koko mau ucapkan Happy New Year buat kita semua di tahun baru, tahun 2022. Koko berdoa supaya tahun yang baru ini bukan hanya sekedar tahunnya aja yang baru, tapi kita mau punya hidup yang baru. Tahun yang baru ini buat kita semua ke arah yang jauh lebih baik dari sisi karakter kita, sifat kita, ya terjadi perubahan hidup yang banyak. Dan Koko juga berdoa pastinya untuk masa depan kita, impian, cita-cita semua. Pasti di tahun yang baru ini juga akan banyak progresif dalam hidup kita. Tuhan pasti akan membuat berhasil apapun yang kita kerjakan, selama kita mengandalkan Tuhan. Sama seperti Yusuf, mau kondisi apapun, seburuk apapun kondisi yang dihadapi, tapi Alkitab selalu mengatakan Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakan kan. Yusuf, kuncinya apa? Kuncinya adalah Yusuf mengandalkan Tuhan. Yusuf berpegang pada Tuhan, gak pernah ngomel di kondisi apapun. Ya, kita sudah pernah belajar sebelumnya tentang Yusuf ini. Dan Koko percaya kalau kita bisa berpegang pada kebenaran, Koko yakin 2022 akan jadi tahun yang indah buat kita semua. Oke? Dan termasuk juga kedekatan yang baru dengan Tuhan. Kita punya kepekaan terhadap kehendak Tuhan, dan pastinya juga ketaatan ya. Kita mau belajar untuk taat dari sekarang, lebih taat lagi. Mungkin sebelumnya kita sudah taat, tapi Koko pengen kita punya ketaatan lebih lagi dari sekarang. Gak ada lagi yang namanya kompromi-kompromi sama dosa. Kita mau sepenuhnya berpegang pada kebenaran Tuhan. Oke ya, nah kita mau sama-sama simak hari ini. Koko hari ini mau sharingkan, sebenarnya masih sama seperti yang Koko bahas kemarin ya, tentang resolusi tahun 2022 ini. Sebetulnya apa sih yang jadi kerinduan Koko hari ini sebagai koordinator youth yang dipercaya Tuhan untuk bisa menuntun ya teman-teman youth di sini, menggembalakan teman-teman youth di sini. Dan Tuhan menitipkan ke Koko satu kerinduan ini untuk membagikan resolusi tahun 2022 ini. Koko berharap apa yang Koko sharingkan di awal tahun ini benar-benar bisa jadi blessing buat kita semua menjalani sepanjang tahun 2022 dalam perkenanan Tuhan. Oke, kita mau sama-sama buka ya. Koko minta disiapkan Alkitabnya, atau enggak minimal handphonenya harus ada ya. Handphonenya sudah siap sedia buat buka Alkitab ya. Kita mau baca sama-sama, karena Koko nggak bisa tayangkan di sini ya, karena ini cuma recording video biasa. Jadi ini Koko kan bacakan, tapi Koko minta teman-teman di sini juga bisa menyimak ya. Yang mau mencatat juga boleh dicatat. Kita buka sama-sama di kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-42. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Oke, di sini sub perikop temanya ya, perikop firman di sini judulnya adalah kerinduan kepada Allah. Nah, Koko kan bacakan, Koko bacakan dari ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam.
Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hari ini kita patut bersyukur ya bahwa kita punya seorang penolong yang setia, Allah yang setia, yang berjanji akan terus menyertai kita. Dan Koko yakin di tahun yang baru 2022, penyertaan Allah itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Nah, hari ini Koko pengen belajar, kita semua sama-sama belajar dari Mazmur ini yang berjudul tentang kerinduan kepada Allah. Bagaimana hari ini Koko pengen juga setiap kita punya kerinduan yang sama seperti Bani Korah. Jadi Mazmur 42 ini dituliskan oleh Bani Korah, salah satu suku Lewi di bangsa Israel. Nah, Bani Korah ini menuliskan pesan-pesan ayat ini. Dia menuliskan karena dia ini punya satu kerinduan. Jadi Mazmur itu sebetulnya bukan sekedar ayat biasa, tapi Mazmur itu adalah curahan hati dari penulisnya. Apa yang dirasakan, seperti Daud merasakan banyak permasalahan dalam hidupnya, dia curahkan permasalahannya dia kepada Tuhan lewat Mazmur-Mazmur ini. Rasa syukurnya dia curahkan lewat Mazmur-Mazmur ini. Termasuk juga Bani Korah ini, kerinduannya kepada Allah yang menggebu-gebu itu dia curahkan lewat ayat-ayat ini tadi. Jadi Bani Korah itu punya kerinduan yang sangat besar untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan ini resolusi pertama yang Koko inginkan, yang minggu lalu Koko sudah sempat bahas, yaitu tentang kesetiaan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Koko mau di tahun yang baru 2022 ini, Koko mau setiap kita punya kerinduan yang sama untuk kita tuh datang dan mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya persekutuan dalam gereja. Gereja penting, persekutuan dalam gereja itu sangat penting. Tapi Koko pengen supaya kita juga punya kedekatan personal dengan Tuhan. Koko rasa gereja tidaklah cukup untuk mengcover kebutuhan rohani kita. Koko rasa kita butuh kedekatan personal dengan Tuhan yang bisa mengcover kebutuhan rohani kita hari ini. Ya seperti kayak Koko sering sharingkan, orang makan 3 kali sehari untuk kebutuhan jasmani. Kalau kita hanya beribadah 2-3 kali, mungkin 2 kali seminggu atau bahkan 1 kali seminggu, Koko rasa akan sangat kurang untuk kebutuhan rohani kita. Kita butuh personal, kedekatan personal dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Bukankah Dia adalah Bapa yang menghendaki kita itu bisa punya intimasi dengan Dia, punya kedekatan dengan Dia. Makanya Koko pengen supaya kita pun juga start dari tahun 2022, kita bangun kedekatan personal kita dengan Tuhan, kerinduan kita dengan Tuhan. Sama seperti si Bani Korah ini punya kerinduan yang sangat besar untuk datang beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, jadi Koko pengen bahwa ibadah kita itu menjadi ibadah yang benar-benar intim dengan Tuhan, bukan hanya sekedar ke gereja. Ataupun kalau ke gereja pun Koko nggak pengen supaya ketika kita ke gereja itu kayak aku harus ke gereja nih karena aku nggak enak sama Ko Yosua, karena Ko Yosua sudah ngajak-ngajak nih, atau karena ya nggak enak sama teman-teman yang lain kalau aku nggak beribadah gitu kan. Bukan seperti suatu keharusan atau kewajiban, misalkan yang pelayanan. Aku udah pelayanan, aku dipercaya pelayanan, nggak enak. Ya atau ini Koko sekedar sharing aja ya, maksudnya, atau mungkin karena ada beban pelayanan, atau mungkin karena misalkan nih posisinya ya ada NG Evelyn atau Yeri itu ya yang posisinya sebagai anak gembala, nggak enak sama papaku kan gembala. Bukan itu, tapi yang Koko kehendaki adalah suatu kerinduan yang mendalam di mana kita personal. Aku harus datang ke gereja. Kenapa? Karena aku rindu sama Tuhanku. Aku pengen tahu apa sih hari ini Tuhan itu pengen sampaikan dalam hidupku hari ini. Apa sebenarnya yang Tuhan pengen sampaikan? Tuhan pengen aku tuntun minggu-minggu ke depanku ini ke arah mana? Kita punya kerinduan untuk Tuhan itu berbicara juga ke hidup kita lewat ibadah, atau kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Aku gak sabar, aku pengen memuji dan menyembah Tuhan. Aku pengen cari wajah Tuhan, aku kangen sama Tuhan. Nah ini loh, hati seperti ini yang dimiliki oleh Bani Korah. Dan Koko pengen setiap kita juga punya hati yang sama. Kita punya hati seperti ini yang kita pengen cari Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan karena keharusan atau kewajiban, tapi itu keluar terpancar dari hati kita. Di mana Tuhan, aku memang pengen datang kepadamu Tuhan. Aku mau menyembahmu, aku mau sujud di bawah altarmu Tuhan. I want to worship you more. Itu loh kerinduan semacam itu yang aku tuh pengen supaya kita semua bisa miliki. Puji Tuhan kalau sudah ada di antara kita yang punya kerinduan yang menggebu-gebu datang beribadah, bukan suatu kewajiban. Bahkan kita
punya prioritas utama. Aku harus datang beribadah dulu. Aku harus tempatkan Tuhan di posisi pertama dari segala aktivitasku. Thank God, koko bersyukur. Berarti kita sudah punya kesadaran yang luar biasa di dalam Tuhan. Thank God. 2022 berarti kita harus pertahankan itu. Tapi buat yang belum punya, yuk kita gali kerinduan kita dalam Tuhan. Cintai Tuhanmu dengan segenap hati. Kenapa sih kita harus cintai Tuhan? Karena Tuhan sudah mencintai kita terlebih dahulu. Tuhan sudah kasih cinta yang tanpa batas, yang menyertai kita dari awal kita hidup sampai kita menyelesaikan 2021 kemarin. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Gak bisa kita sangkali, itu penyertaan Tuhan. Maka karena bukti kasih Tuhan yang besar itu, yuk sekarang kita mau gantian sama Tuhan. Kita kasih cinta kita ke Tuhan, membuktikan dengan cara kita bangun kerinduan kita datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Kita pun juga harus sayang banget sama Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang memelihara hidup kita sampai hari ini. Oke. Nah, jadi bukan suatu kewajiban atau keharusan, tapi kerinduan untuk kita datang kepada Tuhan seperti Bani Korah ini. Yang luar biasanya di ayat yang keempat, Mazmur 42 ayat yang keempat dituliskan seperti ini. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Nah, maksudnya apa? Bani Korah ini sebenarnya sedang menuliskan Mazmur ini ketika dia mengalami masalah. Makanya di sana dituliskan, bukan di ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku. Berarti dia menangis setiap hari, mungkin merasa sedih hatinya setiap hari. Kenapa? Karena Bani Korah ini mengalami banyak sekali masalah dalam hidupnya. Nah, tapi luar biasanya apa? Hebatnya ketika dia punya masalah, Bani Korah selalu menempatkan Allah di urutan pertama. Dia cari Tuhan, dia tempatkan Tuhan di urutan pertama. Dan hal ini gak mungkin terjadi kalau kita gak punya kedekatan spesial sama Tuhan. Kalau kita gak punya kedekatan, koko berani jamin, ketika kita alami masalah, kita punya masalah, kita gak akan datang kepada Tuhan, kita akan datang kepada manusia. Tapi ketika kita punya kedekatan dengan Tuhan, kita akan tahu kemana tujuan kita. Kita akan tahu kemana kita harus pergi ketika kita punya masalah, yaitu ke Tuhan. Kita datang ke Tuhan, kita share setiap persoalan kita, setiap masalah kita ke Tuhan, menempatkan Tuhan di posisi pertama hidup kita. Dan ini hanya bisa diraih ketika kita punya kedekatan spesial sama Tuhan. Membangun kedekatan spesial itu penting banget, sehingga akan tumbuh kerinduan kita, membuat kita tahu ketika kita punya masalah kemana kita harus pergi. Ya, jadi koko pengen supaya kita hari ini punya kedekatan spesial. Kenapa? Karena kalau kita datang kepada manusia, kita sudah belajar ya. Waktu itu koko bahas tentang penasihat yang ajaib. Datang kepada manusia, minta nasihat manusia. Percayalah, manusia akan selalu mengecewakan. Mungkin sesekali solusinya bisa benar kalau Tuhan izinkan. Nah, tapi seringkali manusia itu mengecewakan. Termasuk koko pun. Koko gak bisa 100% sempurna. Makanya kenapa koko minta kalian punya relasi sendiri dengan Tuhan. Kenapa? Karena kok kalian gak punya relasi sendiri dengan Tuhan dan hanya mengandalkan hamba Tuhan, koko ataupun Pak Gembala, koko rasa gak akan ada jawaban yang pas buat hidup kalian. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, kita serahkan semua pergumulan masalah kita ke Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kita jawaban yang terbaik. Karena dia adalah penasihat yang ajaib. Ya, oleh karena itu koko pengen kita harus punya kedekatan spesial sama Tuhan. Tahun 2022, resolusi pertama kita adalah bangun kedekatan sama Tuhan. Kesetiaan kita dalam bersekutu, personal approach, datang sama Tuhan dengan kedekatan yang personal, yang pribadi dalam saat teduh kita. Ya, dalam bacaan Alkitab kita setiap hari. Koko bersyukur di sini sudah banyak banget yang punya kesadaran dalam membaca Alkitab. Tapi yuk kita upgrade lagi yang belum rutin, yuk kita rutini lagi. Baca Alkitab, makanan rohani kita, supaya kita ini punya hati itu dikasih makanan tiap hari. Punya otak, pikiran kita ini juga dikasih makanan firman, sehingga otak ini gak akan pengaruhi kita ke arah yang salah. Kita bisa kontrol hidup kita, kedagingan kita bisa kontrol. Kenapa? Karena ada firman yang hidup dalam diri kita. Tapi kalau firman tuh gak pernah tinggal dalam diri kita, ketika cobaan datang, masalah datang, koko yakin kita akan goyah. 2022, koko bisa lihat hari demi hari, tahun demi tahun, kondisi dunia ini gak semakin membaik, kondisi dunia semakin jahat. Itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Kita semakin mendekati zaman-zaman kita kiamat ya. Walaupun kita gak pernah ada yang tahu, satupun gak ada yang tahu, Yesus pun gak tahu kapan kiamat itu akan tiba. Tapi dunia ini semakin lama semakin menunjukkan kejahatannya. Dan kita harus pertahankan iman kita sampai akhir nanti. Kita mesti kuatkan diri kita. Kenapa? Karena kalau begitu kita ceroboh, kita kalah sama kedagingan kita, maka hidup kita akan binasa. Jangan sampai sebagai orang Kristen kita harus bisa pertahankan iman kita hari ini.
gitu ya. Nah jadi kok pengen setiap kita punya kedekatan yang spesial dengan Tuhan. Nah kok mau kita sedikit cek dari backgroundnya, sebetulnya siapa Bani Korah ini. Kalau kita lihat dari kitab Bilangan, coba buka sama-sama dengan Koko di kitab Bilangan pasal yang ke-16. Kita buka di kitab Bilangan pasal yang ke-16. Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Di sini dikatakan Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Nah, dari backgroundnya kita tahu sebetulnya siapa sih Korah itu. Korah yang tadinya menggebu-gebu punya kerinduan, yang keturunannya itu rindu banget mendekat kepada Tuhan, ternyata dulunya adalah seorang pemberontak. Korah adalah orang yang memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan otomatis juga memberontak kepada Tuhan karena Musa dipilih langsung oleh Tuhan. Nah, Korah ini seorang pemberontak, bahkan dia mengajak 250 orang untuk memberontak bersama-sama, nggak main-main loh. Karena Korah merasa aku loh juga bisa memimpin seperti Musa dan Harun, aku nggak kalah, aku juga orang Lewi. Aku juga keturunan Kehat, sama-sama sukunya sama dengan Musa dan Harun. Dia merasa aku juga bisa kok. Karena tinggi hati, karena rasa soknya dia meninggikan diri atas jemaat Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan hukum mati Korah dan semua sekutunya, dilahap hidup-hidup dalam jurang maut. Nah, jadi hal ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena Bani Korah itu punya nenek moyang yang memberontak kepada Allah. Jadi kok bisa ambil kesimpulan mungkin kenapa Bani Korah tuh menangis-nangis dikatakan orang, di mana Allahmu, di mana Allahmu? Mungkin karena Bani Korah ini punya nenek moyang yang jahat. Jadi ketika dia berusaha mencari Allah, banyak orang tuh mencela. Kamu kan dari bangsa pemberontak, kamu kan bukan dari bangsa yang baik-baik. Keturunanmu loh, nenek moyangmu loh, si Korah sendiri itulah memberontak kepada Tuhan. Mungkin mereka ada di posisi yang gak enak. Makanya ketika mereka datang kepada Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tapi hebatnya apa? Bani Korah belajar untuk bangkit dari keterpurukannya. Bani Korah merasa, nenek moyangku ya nenek moyangku, aku ya aku harus bangkit. Hidupku gak pernah ditentukan dari garis keturunanku. Hidupku ditentukan dari apa yang aku pilih hari ini, apa yang tak kerjakan hari ini. Itulah yang akan menentukan hidupku esok akan seperti apa. Bani Korah bangkit, dia belajar dan dia mau bangkit. Dia belajar dari kesalahan nenek moyangnya. Dia belajar bahwa dulu nenek moyangku tinggi hati. Dia sok-sokan, si Korah sok-sokan. Aku mau belajar dari si Korah ini. Aku gak mau ngulangi kesalahannya lagi. Sehingga apa yang dilakukan Bani Korah, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bani Korah adalah tipe orang yang selalu merendahkan diri, dicaci, dimaki. Mereka selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka punya masalah, mereka gak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan mereka selalu datang sujud menyembah kepada Tuhan, merendahkan diri. Mereka tahu meninggikan diri terhadap Tuhan itu hal yang salah. Maka kalau mereka mau menebus kesalahan mereka harus taruh dirinya rendah di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, sujud kepada Tuhan. Dia belajar dari kesalahan. Luar biasa ya. Jadi Koko salut banget dengan Bani Korah ini. Bagaimana dia bisa mematahkan kutukan nenek moyangnya. Jadi termasuk hari ini kalau kita punya masa lalu yang suram atau keluarga yang mungkin bukan dari orang-orang yang menyembah Tuhan atau yang kurang setia mungkin. Koko yakin gak ada yang kebetulan kenapa kok kita yang dipilih Tuhan. Koko yakin sekalipun keluarga kita mungkin gak support atau latar belakang kita gak support, tapi Tuhan itu gak ditentukan dari latar belakang atau keluarga kita. Tergantung dari kita sendiri, seberapa kita tuh mau approach ke Tuhan, seberapa kita tuh mau hampiri tahta Tuhan. Koko yakin selama kita mau bangkit, selama kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan angkat hidup kita. Koko berani jamin. Ayat yang kelima kita coba lihat ya. Ayat yang kelima kita lihat bagaimana respon Bani Korah itu luar biasa. Mazmur 42, kita lihat di ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, galau, banyak masalah, mungkin diremehkan. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Lihat, ini yang paling menarik. Mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah,
dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bani Korah adalah bani yang sangat cinta Tuhan, bahkan dia berusaha untuk mendahului orang lain. Kalau bisa aku harus datang dulu. Jadi kalau ibaratnya kalau ke gereja itu, gereja misalkan Anggur Baru yang mulai jam 8, dia sudah standby jam 7, mungkin jam 6. Mungkin waktu gereja baru dibuka dia sudah standby di depan. Dia masuk pertama kali di gereja, dia menyembah Tuhan dulu, gak peduli ibadah belum mulai, dia sembah Tuhan dulu, terima kasih Tuhan, oh Rabba Syakara Rabba, dia mungkin menyembah Tuhan, dia cari Tuhan dan segenap hatinya. Bani Korah adalah tipe orang seperti itu, dia berusaha untuk datang dulu sama Tuhan, jadi yang pertama buat menghampiri tahta Tuhan. Seberapa banyak orang Kristen yang punya kerinduan seperti Bani Korah, dan kok pengen kita semua juga seperti itu. Memang, tapi kok ibadah kan juga nanti pada akhirnya kita kan ibadah juga kok. Nanti kan kita menyembah Tuhan juga bareng-bareng kok. Ngapain aku harus datang lebih awal? Kalau kita bisa punya porsi lebih, kenapa enggak? Datang ke rumah Tuhan lebih awal, cari Tuhan dulu, sembah Tuhan, punya kerinduan dalam Tuhan. Ada salahnya bukan? Nah, ya kita mau bangun kerinduan lebih hari ini lewat saat teduh kita masing-masing. Yuk kita mau rutin saat teduh tiap hari, datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan setiap hari. Kasih rutinitas jadwal tiap hari jam berapa kita harus menyembah Tuhan. Ya terserah, boleh 2 kali sehari, boleh 3 kali sehari datang sama Tuhan. Pokoknya harus selalu ada jam-jam saat teduh, jam-jam personal yang kita berikan. Jangan jam sisa, oke? Jangan jam sisa. Jangan ketika kita sudah capek banget waktunya tidur baru kita datang sama Tuhan. Jatuhnya sambil ngantuk-ngantuk Gini. Tuhan mendengar setiap doa kita, tapi Tuhan gak berkenan dengan cara ibadah kita. Tuhan pengen kita benar-benar beribadah dengan memberikan waktu-waktu yang terbaik kita buat Tuhan. Oke? Ya, seperti Bani Korah ini loh, punya kerinduan yang besar, datang dulu sama Allah jadi yang pertama. Jadi yang pertama untuk menghampiri tahta kudusnya Tuhan. Tahu gak? Ini salah satunya. Kenapa pada akhirnya Allah itu mengangkat Bani Korah? Karena Korah tuh fokus sama Tuhan. Mereka fokus gimana caranya mereka tuh bisa menyenangkan hati Tuhan lewat hidupnya mereka. Akhirnya apa? Mereka diangkat sama Tuhan. Salah satu tim PAW, ya tim PAW-nya Daud yang dipakai luar biasa untuk memimpin pujian yang merebahkan banyak sekali rakyat Israel, membuat banyak rakyat Israel itu mengalami hadirat Tuhan dan bahkan mereka pun bernubuat. Itu adalah Bani Korah, lahir dari Bani Korah. Semua pemimpin pujian yang hebat di masa Daud memerintah, di masa ketika Bait Allah mulai didirikan, yang memimpin setiap ibadah itu adalah Bani Korah. Begitu hebatnya Bani Korah dipakai. Kenapa? Karena Tuhan lihat satu-satunya Bani yang punya hati untuk memuji dan menyembah Tuhan adalah Bani Korah. Itulah kenapa Bani Korah diurapi Tuhan, dipakai luar biasa memberkati seluruh umat Israel lewat pujian dan penyembahan. Ya, kalau hari ini kita mau dipakai Tuhan, utamakan Tuhan, jadikan Tuhan prioritas utama hidup kita, fokus sama Tuhan. Aku percaya satu persatu dari kita, kalau kita mau fokus sama Tuhan, hidup kita satu persatu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sama seperti Bani Korah, satu persatu keturunan Korah, satu persatu semua dijadikan Tuhan pemimpin-pemimpin yang hebat dalam pelayanan pujian penyembahan, karena dia intim dengan Tuhan. Jadi kalau kita bisa intim dengan Tuhan, Tuhan tuh pasti akan angkat hidupmu. Koko yakin 100%. Kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kita posisi spesial, pelayanan spesial. Dia akan angkat hidup kita, dia akan pakai kita luar biasa. Makanya tahun baru ini, ayo kita bangun persekutuan yang intim sama Tuhan, setia, bersekutu, pribadi, personal, datang sama Tuhan. Seperti Bani Korah tadi ya, mau ada masalah, kesibukan apapun, caci maki seperti apapun, kita tempatkan Tuhan di posisi yang pertama. Koko yakin hari Sabtu itu bukan hari yang mudah buat kita semua. Kadang banyak yang ditawari teman ngajak jalan-jalan, kadang ada banyak mungkin kesibukan-kesibukan lain yang mungkin lebih menggiurkan. Tapi percayalah, kalau kita bisa utamakan Tuhan, upah kita di surga itu akan lebih besar dari mereka di luar sana. Taruh Tuhan di posisi pertama dalam hidupmu. Tuhan itu bukan Allah yang berhutang. Kalau kita utangi, ibaratnya ini ya, sebetulnya kita itu ngasih Tuhan waktu kita tuh keharusan sebetulnya. Tapi kok ibaratkan inilah, kalau kita tuh ngutangi Tuhan dengan waktu kita persembahkan, bayar harga buat Tuhan. Tuhan Allah yang gak pernah berhutang, dia akan balikkan ke kita berkali-kali lipat, berkali-kali ganda. Dia akan kembalikan ke kita. Orang yang ikut Tuhan, yang fokus sama Tuhan, gak akan pernah berkekurangan, gak akan pernah kehilangan teman. Percayalah, kalau kita merasa temanku menjauhi aku, enggak, Tuhan akan gantikan pergaulan yang jauh lebih baik. Yang jauh lebih baik. Oke? Ya, utamakan Tuhan, fokus sama Tuhan.
fokus sama Tuhan. Itu resolusi Koko yang pertama yang Koko udah disampaikan buat kita semua. Yang kedua, kita baca sama-sama di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Koko yakin kita semua sudah banyak yang tahu ayat-ayat ini ya. Ini adalah amanat agung Kristus, amanat agung yang Tuhan kasih kepada semua muridnya, termasuk kita hari ini. Bukan kalau kita merasa aku bukan murid Tuhan kok, ya berarti kita nggak termasuk yang di amanat agung ini ya. Tapi Koko yakin kalau kita betul-betul mau deket dan kita mau hidup kita dipakai Tuhan, kita harus jadi muridnya Tuhan. Kita harus mau melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan kalau kita merasa bahwa aku ini muridnya Tuhan, maka amanatnya adalah untuk kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Koko pengen resolusi yang kedua adalah Koko nggak pengen lagi jemaat kita adalah yang Koko sampaikan kemarin ya, terlalu banyak anggur-anggur yang kisut. Koko pengen kita semua membangun generasi yang baru, anggur-anggur baru kita. Koko pengen, karena pelayanan, gebrakan-gebrakan besar itu selalu dimulai dari anak-anak muda. Gebrakan-gebrakan besar, visi-visi yang besar gak bisa dikerjakan dari orang-orang tua. Mungkin bisa, tapi gak akan betul-betul dengan semangat yang menggebu-gebu. Anak muda punya potensi yang luar biasa. Koko berani jamin, anak muda punya potensi yang luar biasa. Koko pengen kita sebagai generasi anggur-anggur yang baru, yang punya semangat yang hebat. Kita menjadi pagar betisnya. Kita mau menjadi pilar-pilar kebangunan gereja kita dimulai dari anak muda. Karena siapa yang generasi yang akan meneruskan nanti? Kita semua hari ini akan meneruskan kebangunan di gereja kita masing-masing. Koko belum lihat gebrakan yang luar biasa dan Koko pengen hal itu. Dan Koko rindu juga supaya teman-teman di sini punya kerinduan yang sama. Karena kalau hanya Koko yang rindu saja, Koko rasa ini nggak akan terjadi. Tapi Koko butuh orang-orang yang kita bisa nge-fight bareng. Tahun yang baru ini kita mau buat gebrakan yang baru. Apa? Kita mau jangkau banyak jiwa-jiwa di luar sana. Banyak sekali orang-orang di luar sana, apalagi Surabaya. Anak-anak muda yang tersesat, yang hidupnya di luar firman Allah. Saya anaknya sendiri. Seks bebas, narkoba, merokok, pergaulan yang jahat dan lain sebagainya, kehidupan yang rusak. Koko yakin di luar sana banyak, atau mungkin gak separah itu, tapi banyak orang yang suam-suam kuku dalam Tuhan. Dan siapa yang bisa menjangkau mereka? Kitalah yang bisa menjangkau mereka. Kitalah yang diberikan satu kepercayaan kepada Tuhan. Ketika Tuhan sampaikan ini kepada Koko merasa Tuhan berbicara tentang resolusi ini. Koko yakin berarti Tuhan itu sudah kasih kepercayaan lebih buat kita semua, untuk kita mulai siarkan siapa sih Tuhan dalam hidup kita. Kenapa mereka harus datang beribadah? Kita ajak mereka beribadah bersama-sama. Teman kita, kenalan kita, saudara-saudara kita, siapapun itu, kenalan-kenalan kita di luar sana yang mungkin mereka hidupnya nggak bener, hidupnya nggak beres, atau mungkin hidupnya penuh masalah. Coba tawarkan ke mereka, sharingkan tentang Yesus ini. Ya, Koko kan kasih sedikit cara ya. Kemarin Koko sempat sharingkan kan. Coba tawarkan kalau mereka punya masalah, tanyakan masalahnya apa. Orang itu paling suka kalau didengerin. Orang itu paling suka kalau ditanyakan masalahnya apa, terus didengarkan, disimak. Coba tanyakan ke mereka, masalahnya apa? Dengarkan apa yang menjadi masalah keluh kesah mereka. Setelah itu apa? Coba tawarkan mereka bantuan doa. Atau kita bisa sharing dulu sebelumnya. Aku pun juga pernah alami masalah seperti kamu. Aku juga pernah bingung sekali ngalami masalah. Mungkin aku boleh sedikit sharing ya. Kalau dulu ketika aku punya masalah banyak, aku datang sama Tuhanku, aku berdoa sama Tuhanku. Karena aku tahu Tuhanku tuh punya penyelesaian. Aku rasa ada banyak hal-hal yang aku nggak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Makanya aku berdoa sama Tuhan. Bukannya aku ngeroh ya, bukannya aku terlalu rohani atau gimana ya, tapi memang menurutku ketika aku berdoa, hatiku tuh lebih damai. Terus tawarkan, boleh nggak kalau misalkan aku doa buat kamu? Sekalipun tuh mungkin beda agama, nggak ada salahnya loh kita berdoa buat mereka. Kita kan bukan kristenisasi, oke? Kita berdoa buat mereka, kita hanya mendoakan mereka. Boleh nggak aku berdoa buat kamu? Doakan mereka. Satu, coba tawarkan komunitas youth kita. Aku nggak bermaksud ngajak kamu tuh harus jadi Kristen atau apa, tapi aku di gereja aku punya komunitas youth yang positif, yang membangun, dan komunitasnya ini bagus. Kalau kamu mau, kamu bisa gabung. Siapa tahu kamu bisa punya jawaban hidup juga di sana, atau kamu bisa punya penyelesaian masalah bisa terjawab juga di sana. Ini aku nggak maksa ya,
Aku cuma sharingkan aja, kalau kamu mau kamu bisa kontak aku, nanti bisa tak ajak ke komunitasku juga. Tawarkan. Ya, atau kalau memang orangnya Kristen malah lebih bagus kan. Gitu lah. Kalau misalkan orangnya suam-suam kuku, orang Kristennya suam-suam kuku, coba diajak. Atau yang nggak punya komunitas, coba ditawarkan. Aku ada komunitas youth ini, bagus banget, komunitasnya positif loh. Ayo ikutan yuk. Coba ajak teman-teman kita, punya komunitas yang bagus, komunitas yang positif. Kita mau bangun generasi anggur baru kita hari ini. Ayo sama-sama bareng sama Koko. Koko nggak bisa sendirian. Koko butuh kalian semua. Kita build generasi anggur baru kita. Kan kita sadar juga kan bahwa setiap pelayan Tuhan di anggur baru itu loh pasti anak-anak muda. Karena memang potensi terbesarnya di anak muda. Semua gereja-gereja besar yang melayani itu pasti kebanyakan anak-anak muda. Dan Koko pengen juga kita jadi pilar-pilar yang menggebrak pelayanan di anggur baru. Dan bukan cuma itu, tapi juga menggebrak kebangunan rohani di gereja anggur baru. Oke? Ya, Koko pengen kita semua satu hati hari ini. Jangan pernah ngejudge dulu ketika kita mau ngajak teman kita. Jangan kita berpikir nanti orangnya nggak mau, nanti orangnya nggak suka, nanti orangnya gini, orangnya gitu. Enggak. Coba tawarkan dulu, sharingkan dulu ke mereka. Urusan mau nggak mau itu urusannya Tuhan. Yang penting kita itu mau aja. Kita melaku dulu, kita jalan dulu. Urusan mau nggak mau itu masalahnya Tuhan. Ya, kita bangun generasi yang baru kita hari ini. Kita baca sama-sama lagi di kitab Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Di sini dituliskan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang-orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Anak-anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Kita adalah orang-orang berpotensi. Tuhan menuliskan di sini. Kenapa kita disebut anak panah di tangan pahlawan? Anak panah di tangan pahlawan itu punya fungsi yang sangat hebat untuk mengalahkan musuh-musuh di luar sana, untuk meraih kemenangan. Gebrakan dan kemenangan besar bisa diraih ketika banyak anak muda yang terlibat di dalamnya. Tuhan sendiri menjelaskan, Tuhan pun lo bisa lihat, anak muda itu punya potensi yang sangat besar. Coba lihat pelayanan Tuhan Yesus di dunia dimulai dari usia berapa? 30 tahun. Masih muda sebetulnya kan. Ya kita bilang dewasa muda lah. Berarti murid-muridnya tuh umur berapa coba? Berarti kan murid-muridnya juga mungkin 25, 26, 27 Tuhan. Orang-orang muda. Kenapa Tuhan pilih orang-orang muda? Karena mereka adalah orang berpotensi. Timotius jangan luar biasanya dipakai untuk mengembalakan jemaat di Efesus. Bahkan dia jadi gembala di usia mudanya, 25 tahun menjadi gembala. Luar biasa. Tuhan mencari anak-anak muda yang berpotensi untuk mau membangun kerajaannya, memperluas kerajaannya. Dan kita ada di posisi itu hari ini. Ayo sama-sama satu hati bareng Koko. Kita mau berjuang bareng-bareng tahun 2022. Nggak perlu sampai 10, 20, 30 orang, nggak. 1-2 orang aja. 1 tahun kita bawa 3, 4, 5 orang. Kalau bisa lebih ya jauh lebih bagus ya. 1 bulan targetan 1 orang bisa kita bawa ke anggur baru. Itu bagus banget. Makanya Koko pengen kita semua jadi pilar-pilar gereja hari ini. Kebangkitan rohani di anggur baru start dari kita sekarang. Semua dimulai dari kita. Anak muda punya potensi yang besar. Tuhan pun tahu itu. Makanya dituliskan di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya. Kenapa? Karena ketika gereja itu bisa punya banyak anak muda, kegerakan rohani akan terjadi dengan sangat pesat. Makanya musuh-musuh di luar pun, iblis pun akan ketakutan ketika anak muda itu mau nge-fight buat Tuhan. Kenapa anak muda banyak yang dirusak? Karena iblis tahu anak muda itu mengerikan. Begitu anak muda itu bisa punya hati yang menggebu-gebu buat Tuhan, dia akan lakukan segala cara untuk jangkau jiwa-jiwa. Mengerikan. Jangan buat iblis itu terlalu happy. Jangan buat iblis itu terlalu tenang. Dengan kita nyantai-nyantai iblis itu tenang. Tapi buatlah iblis itu ketakutan. Kenapa? Karena bukan hanya kita yang hidupnya benar, tapi kita berusaha bawa orang lain juga hidup benar. Iblis itu akan menggoncangkan kerajaan neraka. Oke, tahun 2022 kita penuhi anggur baru dengan jiwa-jiwa baru, anak-anak muda yang jumlahnya bisa lebih banyak dari orang-orang tua. Dan Koko berharap juga seperti yang Koko sharingkan kemarin, COVID bisa segera selesai, kita bisa beraktivitas secara offline, bertemu dengan banyak orang, dan bisa berusaha untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Minta hikmat Tuhan, doa.
Kalau kita benar-benar punya kerinduan, doa sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Tuhan, kasih aku hikmat hari ini Tuhan. Aku pengen jangkau teman-temanku Tuhan. Ajari aku untuk bicara Tuhan. Ajari aku untuk pilih kata-kata yang tepat Tuhan. Dan bukakan jalan bagiku. Tuhan itu Allah yang senang banget kalau direpotin untuk urusan kerajaan surga. Selama kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan buat kita. Lihat saja, selama kita mau jalan aja, Tuhan akan prepare jalannya. Tuhan akan siapkan semua jalannya buat kita. Ikut Tuhan tuh gampang. Melayani buat Tuhan tuh kita cuma ngerjakan 5%-nya mungkin. Sisanya Tuhan yang kerjakan. Makanya pelayanan orang-orang yang benar-benar punya hati akan dibuat berhasil sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bereskan semuanya. Itu enaknya kita jadi anak Tuhan. Oke, terakhir dari Koko pengen kita baca satu kisah ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 26-40. Ini tentang pelayanan seorang rasul yang bernama Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Garis bawah ya, ia meminta Filipus naik. Ini Filipus gak nawarin ya. Jawabnya, ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke persembahan, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Siapa yang minta? Sida-sida Ethiopia. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dari sida-sida, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Apa yang membuat pelayanan Filipus ini berhasil? Satu hal, ketaatan Filipus. Karena Filipus taat, dia mau datang. Di ayat yang ke-26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, ini malaikat Tuhan ngomong, ngasih perintah untuk penginjilan buat Filipus. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lihat, di sini Filipus nggak pernah dikasih tahu kalau akan ada orang Ethiopia di sana. Filipus mau dikatakan apa? Jalanlah ke sana. Filipus nggak tahu dia jalan itu untuk tujuan apa malaikat suruh, tapi Filipus taat. Filipus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu yang menarik ayat 27, lalu berangkatlah Filipus, dia taat ya. Berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. Berarti Tuhan yang persiapkan jalannya ya. Jalan penginjilan ternyata Tuhan yang sudah siapkan. Hebatnya apa? Ketika ketemuan sama sida-sida ini, ternyata sida-sida ini sedang membaca kitab Yesaya. Kelihatannya seperti sebuah kebetulan ya. Gimana caranya ketika Filipus hampiri, ternyata sida-sida ini pas baca kitab Yesaya. Seperti Tuhan tuh sudah siapkan jalannya gitu loh. Seakan Filipus tuh hanya taat saja, 5% dia lakukan, 95% Tuhan yang selesaikan. Seperti luar biasa banget apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam pelayanan Filipus ini. Ketaatan membuat Filipus bisa berhasil dalam pelayanannya. Bahkan Filipus gak menawarkan untuk menjelaskan. Filipus itu cuma ngomong gitu kan.
Filipus tuh cuma ngomong, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Tuhan ngerti nggak Tuhan baca itu maksudnya apa? Terus tiba-tiba Tuhannya tuh bilang apa? Si Sida Ethiopia tuh bilang, iya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Ayat yang 31 ya, 31. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Filipus gak menawarkan, Filipus cuma tanya, ngerti gak Tuhan? Tiba-tiba Filipus suruh naik. Coba dong bantu aku jelasin. Jalur penginjilan dibuka begitu saja. Hebatnya apa? Ketika mau dibaptis pun Sida-sida itu yang meminta. Filipus gak menawarkan. Sida-sida itu yang bilang, apakah halangannya kalau aku dibaptis hari ini? Ini luar biasanya pelayanan bersama Tuhan. Kalau kita punya hati buat Tuhan, ketaatan kita itu sudah cukup di mata Tuhan. Iman yang mau berangkat dan melakukan. Seperti Abraham. Abraham bisa dipilih jadi bapak orang beriman karena Abraham punya iman dan melakukan. Bahkan ketika Abraham gak ngerti harus kemana, Abraham gak ngerti rencana Tuhan apa, dia jalan dan melakukan. Kunci dari keberhasilan pelayanan kita adalah iman dan ketaatan kita. Percaya Tuhan itu punya rencana terbaik buat kita. Percaya Tuhan akan sertai pelayanan kita. Taat jalan sama Tuhan, Tuhan pasti akan bereskan semuanya. Percaya sama aku hari ini. Apa yang Koko sharingkan hari ini adalah yang Tuhan pengen supaya kita lakukan tahun 2022. Yuk, kita bangun generasi anggur baru kita. Sesuai nama kita anggur baru, maka kita harus punya banyak anggur-anggur baru dalam youth kita hari ini. Ya, oke semuanya. Percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan, taat mulai hari ini. Tuhan pasti akan bantu kita menyelesaikan semua persoalan kita, plus juga semua pelayanan dan penginjilan kita akan dipakai oleh Tuhan. Oke, yuk kita jadi anak muda yang berdampak dari sekarang, bukan hanya lewat hidup kita aja, tapi pelayanan kita, keseharian kita, perkataan, tindakan, perbuatan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Oke, 2 resolusi hari ini yang Koko pengen kita kerjakan tahun 2022. Yang pertama, kedekatan personal kita harus ada, setia untuk bersekutu selalu secara pribadi saat teduh ataupun di gereja. Jadikan itu sebagai suatu kerinduan yang besar dari kita karena kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, mulailah untuk memperluas kerajaan Allah. Kita sharingkan ke banyak orang di luar sana tentang Yesus, tentang seperti apa Yesus dalam hidup kita, bawa mereka untuk bisa mengenal Tuhan, beribadah bersama-sama di anggur baru. Oke, thank you semua. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, berterima kasih sebab Engkau sangat baik ya Tuhan, menyertai hidup kami sampai hari ini. Tahun 2022 adalah tahun yang baru. Kau pimpin kami, sertai kami, mampukan kami untuk melaluinya. Dan bukan hanya untuk melaluinya saja Tuhan, tapi membawa gebrakan-gebrakan baru Tuhan dalam hidup kami. Secara personal kami mau punya intimasi dengan Engkau, dekatkan diri kami dengan Engkau, datang kepadamu, mencari Engkau, mengutamakan Engkau, fokus kepadamu. Dan percaya kami akan jadi bani-bani Korah berikutnya yang diurapi dan dipakai luar biasa jadi alat bagi kemuliaan. Percaya kepadamu Tuhan, dan dengan penuh iman dan ketaatan kami mau melangkah bersamamu Tuhan. Kami mau lakukan perkara-perkara besar, bahwa semakin banyak orang di luar sana untuk mengenal Engkau. Sekalipun mereka datang gabung gak gabung Tuhan, itu urusan belakang. Yang penting kami taat dulu Tuhan, kami mau melakukan dulu apa yang Kau perintahkan Tuhan. Kami mau punya iman yang berangkat, yang percaya sekalipun kami gak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami mau melangkah dulu Tuhan. Bukakan kami jalan, berikan kami hikmat untuk kami tahu bagaimana kami bisa memulai pelayanan kami hari ini Tuhan, untuk orang-orang di luar sana. Urapi kami, mampukan kami, pakai kami Tuhan. Terima kasih di tahun yang baru ini karena berkat penyertaan-Mu semakin nyata, bukan menyertai saja dalam hidup kami atau persoalan kami yang kami lalui, tapi juga menyertai dalam pelayanan kami. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih sebagai murid-Mu Tuhan, kami pegang amanat agung-Mu Tuhan. Beritakan firman, beritakan Injil kepada seluruh bangsa. Jadikan mereka murid-Mu ya Tuhan, dan mengajarkan mereka seluruh kehendak-Mu Tuhan, membantu mereka, membawa mereka untuk bisa hidup berkenan di hadapan-Mu juga. Terpujilah nama-Mu, terima kasih karena berkat dari Allah Bapa melimpahi kami semua Tuhan, menyertai kami semua di mana kami berada, kapanpun apapun yang kami lakukan, semuanya Kau buat berhasil. Setiap anak-Mu, muda-mudi youth yang gak bisa hamba sebutan satu persatu, tapi Kau cover hidup mereka satu persatu, kuliah, pekerjaan, bisnis ya Tuhan, studi, sekolah, semua Kau cover buat berhasil. Pergaulan mereka jagai, keluarga mereka juga berkati dengan luar biasa, cukupkan dalam segala hal sehingga mereka bisa dicukupi selalu ya Tuhan dalam apapun mereka butuhkan. Kau Allah yang menyediakan, kami percaya berkat-Mu melimpah buat kami semua di tahun yang baru ini Tuhan. Kami juga mau punya hati yang baru, sifat yang baru, karakter kehidupan yang baru, kedekatan dengan Kau yang baru, kepekaan yang baru.
dan visi resolusi yang baru untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih, sama-sama kita angkat tangan kita, kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi Engkau dengan damai sejahtera-Nya yang luar biasa dan melampaui segala akal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita, memenuhi hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Oke, thank you semua. Happy holiday. Tuhan Yesus memberkati kita semua.